把食物交出来。到这儿了还耍你的官威？你有枪，我也有。Melanjutkan spoiler The First Order episode 9. Namun sebelumnya admin minta maaf jika alur ceritanya sedikit berbeda, seperti sebelumnya, karena bagaimanapun juga ini dari novel dan komiknya. Sebelumnya semua kaget melihat bahwa Su Xiansu mempunyai kekuatan rahasia. Xiao Su pun kaget, awalnya dia berpikir hanya Yang Xiao Jin yang mempunyai kekuatan. Tapi ternyata Su Xiansu juga mempunyainya. Ren Xiao Su pun berniat mengkopi kekuatan Su Xiansu, jika dia mempunyai kertas duplikasi lagi. Su Xiansu yang sudah mengalahkan semua orang yang menyerangnya itu pun berkata, bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun. Pasalnya Su Xian hanya ingin makanan itu dibagikan. Setelahnya dia pun menyuruh Ren Xiao Su untuk mengobati prajurit yang sudah terluka. Karena sebelumnya dia sudah menghindari titik fatal, jadi masih bisa disembuhkan. Su Xiansu mendengar dari Wang Chongyang, bahwa Ren Xiao Su adalah dokter yang mempunyai obat khusus. Namun Ren Xiao Su beralasan bahwa dia hanya pemandu, bukan dokter di sini. Dan lagi pula obat itu sangat mahal, ucap Xiao Su. Namun prajurit itu secara langsung akan membayar obat dari Xiao Su. Tanpa pikir panjang Xiao Su pun mengobatinya, dan setelahnya dia mendapatkan 1 poin terima kasih lagi dari si korban. Enak banget ya guys, udah dapat duit dapat poin lagi nih, Xiao Su. Su Xian pun mengatakan hal sebenarnya dari misinya, bahwa di pegunungan Jingsan ini terdapat sisa-sisa peradaban kuno, sisa-sisa sebelum terjadinya bencana. Su Xian ditugaskan untuk memetakan pegunungan Jingsan ini. Namun, setelah dia datang ke pegunungan ini dia tak menyangka, bahwa hewan-hewan di sini telah berevolusi menjadi sangat menakutkan. Karena identitas Su Xiansu telah terbongkar, dia pun memutuskan untuk tidak akan kembali, dan berkata dengan lantang kepada semua orang, bahwa, kembali ke penghalang atau pergi memasuki hutan, sisanya terserah kalian. Mendengar perkataan Su Xiansu, Yang Xiao Jin menjadi orang pertama yang akan mengikutinya dan setelahnya diiringi dengan beberapa prajurit. Sementara itu Lou Xinyu berbisik kepada Xiao Su, apakah dia juga ikut? Xiao Su terpana mendengarnya, seakan Lou Xinyu ini lebih ingin mengikuti pendapat atau arahan dari Ren Xiao Su. Ya tentu saja Ren Xiao Su ikut karena bahkan Yang Xiao Jin saja juga ikut. Buat apa juga Xiao Su pergi sendiri? Dan sudah diputuskan bahwa semuanya ikut. Karena sudah dipastikan kita akan pergi saat pagi ucap Su Xiansu. Setelahnya dia menyuruh salah satu prajurit untuk membantu prajurit yang terluka, yaitu Wang Lei, untuk membantu membawanya beristirahat. Tapi malah Xiao Su yang ngoceh, akan membantunya. Ya tentu saja ini Xiao Su menolong gak ikhlas. Dia hanya mengharapkan ucapan terima kasih dari prajurit itu saja. Pasalnya prajurit yang terluka itu seperti pencetak poin bagi Ren Xiao Su. Sementara itu di belakang Xiao Su ada Lou Xinyu yang diganggu oleh salah satu prajurit. Prajurit itu ingin melakukan hal yang tak senonoh kepada Lou Xinyu. Ini orang kasihan sekali ya guys, udah lapar perut, malah lapar nafsu syahwat lagi. Melihat hal-hal yang tak senonoh ini lantas membuat Yang Xiao Jin dengan sigap menodongkan senjatanya kepada tentara mesum itu, dan memberikan senjata pistol milik tentara itu kepada Ren Xiao Su. Tentara yang tak terima senjatanya diambil itu pun berkata, meski kau memberinya senjata, apa pengungsi sepertinya tahu cara memakainya. Dan Xiao Su pun tanpa banyak basa-basi, langsung seketika membuat prajurit itu ketakutan. Melihat Ren Xiao Su bisa menggunakan senjata pistol itu, bahkan membuat Yang Xiao Jin kagum dalam hati, melihat Ren Xiao Su sebenarnya sangat terampil dalam memegang pistol. Setelahnya Su Xiansu berkata kepada Xiao Su tentang bagaimana mencari makanan. Xiao Su dengan lantang menatakan bahwa dia bukan dewa, mana bisa mencari makanan sesuka hati. Apa akan ada babi yang menabrak pohon setelah kau bicara begitu padaku?
Tapi setelahnya ada sesuatu berbunyi di balik pohon. Dan, ya, perkataan Xiao Su langsung seketika terjadi. Ren Xiao Su langsung mengetahui bahwa ini pasti perbuatan dari adiknya, si Liu Yuan. Setelahnya, semua orang sangat senang. Tak menyangka perkataan Xiao Su benar-benar jadi kenyataan. Lalu setelah itu Su Xiansu pun langsung memotong daging babi itu untuk dipanggang. Ren Xiao Su menyarankan agar sisa-sisa daging itu nanti dibuang saja, karena aroma darah akan menarik perhatian para binatang. Ucapan terima kasih pun keluar lagi dari mulut Su Xiansu, yang membuat Ren Xiao Su mendapatkan 1 poin lagi. Setelah kelaparan yang melanda mereka sebelumnya, akhirnya mereka bisa menemukan makanan dengan mudah. Semua orang pun makan dengan bersemangat. Sampai tiba saat Ren Xiao Su makan, Luo Xinyu pun datang menghampirinya. Ia berkata sedikit tertarik dengan Xiao Su. Jadi gini, guys, karena Luo Xinyu ini sebelumnya telah melihat beberapa kemampuan Xiao Su di alam liar. Jadi dibanding mendekati Su Xiansu, kesan Luo Xinyu seperti lebih percaya pada Xiao Su. Karena Su Xiansu adalah orang yang teguh dan punya misi sendiri. Sementara Xiao Su sangat mahir di alam liar, dan juga saat ini ia seperti akrab dengan nona yang Xiao Jin. Jadi menurut Luo Xinyu, berada di Xiao Su sama halnya berada di dekat yang Xiao Jin. Jadi sebenarnya Luo Xinyu ini tidak terlalu akrab dengan yang Xiao Jin. Layaknya seperti Xiao Su saat ini. Bahkan Luo Xinyu sendiri tak tahu identitas yang Xiao Jin dari mana. Ia hanya diberitahu bocah Liu Bu bahwa dia ingin ke penghalang 112 untuk menemui salah satu kerabat. Lanjut setelah semuanya kenyang, ada masalah lagi, yaitu mereka kehausan. Su Xiansu pun bertanya lagi kepada Xiao Su, bagaimana kita bisa mencari air, diiringi dengan tugas dari istana untuk membantu tim dalam menemukan air. Xiao Su pun mengatakan, untuk mendapatkan sumber air, bergantung pada sungai atau embun di dedaunan. Beruntung di dekat mereka ada pohon pinus. Cairan di jarum pinus cukup bisa untuk menghilangkan haus, kata Xiao Su. Dan tak lama setelahnya, istana berbunyi lagi, menandakan tugas Xiao Su selesai. Di sini Xiao Su menunjukkan keahliannya. Dia melompat ke pohon dengan terampil, diiringi oleh Yang Xiao Jin dan Su Xiansu. Sementara itu prajurit lainnya tidak bisa melakukannya, bahkan untuk memanjatnya saja sulit. Sampai di mana mereka bahkan berpikir lebih baik menjadi jerapah. Sementara itu, tak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan lagi, hujan asam pun datang. Ini disebabkan akibat gunung berapi di sini. Xiao Su menyarankan agar mencari tempat berteduh secepatnya. Beruntung ada gua di dekat situ. Tapi hal yang mengejutkan tiba setelah memasuki gua, yaitu ada tulisan mengerikan di dalam gua tersebut. Nah guys, sampai di sini dahulu alur cerita The First Order episode 9. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Dan sampai jumpa.